والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para aparatur pemerintahan, baik sipil, militer, dan Polri, dan juga yang sudah purnawirawan. Wabil khusus guru kita Kiai Muhyiddin dan juga kakanda beliau Kiai Ahmad Busiri. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah banyak alhamdulillah kita mendengarkan nasihat-nasihat yang agung, nasihat-nasihat yang kita bisa jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan saya sedikit saja menyimpulkan bahwa inti diutusnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi kita tahu alam semesta ini dicipta oleh Allah karena Nabi Muhammad. Kita tahu dari diceritakan bahwa dengan mengikuti Nabi SAW akan kita diselamatkan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Maka kesimpulannya para jamaah yang mulia, kemuliaan kita, kejayaan kita, keselamatan kita yang hakiki dan abadi dan sejati adalah di dalam kita membawa tugas dan fungsi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sesuai dengan sifat kita masing-masing atau tugas kita masing-masing, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ulama itu mulia di sisi Allah. Kenapa ulama itu mulia di sisi Allah? Dan itu ulama yang sesungguhnya adalah orang tersebut atau ulama tersebut menjalankan bima bu'itha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsi di mana Rasulullah diutus. Karena menghidupkan fungsi yang di mana Allah utus Rasulullah, maka orang itu, ulama itu dimuliakan oleh Allah. Yang mulia lagi adalah syuhada. Kenapa syuhada itu nanti tidak bisa memberi syafaat kita di akhirat? Karena beliau para syuhada itu dia mati mengorbankan nyawanya untuk menjalankan di mana Allah utus Nabi besar Muhammad SAW. Fungsi di mana Allah utus Nabi Muhammad, dia berkorban untuk itu dan mati untuk itu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah para jamaah mulia. Ada dua kelompok manusia. Kalau mereka menjalankan fungsinya dengan baik, di mana negara tersebut ada aman, di mana wilayah itu ada aman. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, sinfani minan nas law saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umara. Dua kelompok manusia, apabila dua kelompok manusia ini saleh, baik, maka baik seluruh manusia. Apabila dua kelompok manusia ini rusak, maka akan rusak seluruh tatanan kehidupan manusia. Siapa itu? Ulama dan aparatur pemerintah, ulama dan penguasa, ulama dan umat, pemimpin pemerintahan. Bagaimana solehnya ulama?
apakah definisi bahwa ulama itu saleh? Hai, definisi ulama saleh adalah ulama yang menjalankan fungsinya dan tugasnya sebagaimana fungsi dan tugas diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah Taala. Itulah ulama yang saleh. Apa itu tugasnya Rasulullah? Ya, apa itu tugasnya Rasulullah SAW? Tugasnya Rasulullah SAW adalah yatslu alaihi ayatihi wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimu kitab wal hikmah. Itu tugas Nabi Muhammad. Ulama yang saleh dan akan membawa kebaikan bangsa dan negara dan wilayahnya adalah orang ulama yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran-kebesaran Allah, keagungan-keagungan Allah membawa manusia kepada Allah, dibacakan mereka. Al-Habib Umar bin Hafid menafsirkan yatslu alaihim ayatihi adalah dakwah. Wa yuzakkihim, mengajari kesucian jiwa, membersihkan hati dari iri, dari dengki, dari sombong, dari takabur, dari riya, dari tamak kepada dunia, dari suudzon, dari benci, dari permusuhan, dari tuding menuding, dari jatuh menjatuhkan, dari memprovokator ini, memprovokator itu, ya mencaci ini dan mencaci itu. Enggak. Mensucikan jiwa. Jiwa yang suci adalah jiwa yang pemaaf. Jiwa yang suci adalah jiwa yang amanah. Jiwa yang suci adalah jiwa yang adil. Jiwa yang suci adalah jiwa yang menyambung hatinya kepada Allah dan Rasulullah. Jiwa yang suci apabila dipandang wajahnya ingat kepada Allah. Jiwa yang suci adalah jiwa yang memerintahkan orang untuk sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang suci adalah jiwa yang iba apabila melihat orang sengsara, melihat anak yatim, melihat fakir miskin, melihat orang susah, hatinya tidak tahan untuk menolongnya. Jiwa yang suci adalah jiwa yang membawa manusia nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajari kitab adalah Al-Quran, hikmah adalah sunnah-sunnah, sifat-sifat mulia, contoh-contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Ulama adalah orang yang mengajari Quran. Ulama adalah orang yang mengajari hadis Rasulullah SAW, sifat-sifat mulia, mengenalkan sifat mulia baginda, mengenalkan orang kepada ayat-ayat Al-Quran, mengaji fikih supaya orang tahu syariat, ya tahu caranya puasa, tahu caranya zakat, tahu caranya haji, tahu caranya sholat, tahu caranya birrul walidain, tahu caranya menyantuni anak yatim, ya, mengajari kitab dan sunnah Nabi SAW, memberi teladan dengan di tengah-tengah manusia. Inilah ulama yang saleh. Ya, inilah ulama yang saleh. Kalau semua ulama, para kiai, para habaib, para ustadz bersatu dalam tolong menolong, bantu membantu untuk